Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisna Seviani dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pengantar ekonomi mikro tentang preferensi individu. Preferensi memiliki arti pilihan atau kecenderungan individu dalam memilih produk dan jasa, yang berarti kebebasan individu dalam memilih. Seorang individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk memulai, mengelola, mengorganisasi, mengurus, dan mempunyai bentuk perniagaan menurut kehendak. Preferensi bisa dikatakan juga kecenderungan untuk memilih sesuatu yang lebih disukai daripada yang lain. Preferensi merupakan bagian dari komponen pembuat keputusan dari seorang individu. Menurut Kotler, preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada. Preferensi merupakan kesukaan atau kecenderungan hati kepada sesuatu. Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk, barang, atau jasa yang dikonsumsi. Sedangkan menurut Abdurrahman dan Muhib Abdul, mendefinisikan preferensi itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang atau puas. Sedangkan menurut Andy Mapior, definisi preferensi adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pihak tertentu. Ada 4 jenis asumsi dasar tentang preferensi individu. Yang pertama, kelengkapan. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat atau berhak menentukan keadaan yang disukainya, di mana konsumen nantinya dihadapkan antara dua keadaan untuk dapat membandingkan atau menilai sebuah produk yang ada. Sebagai contoh, misalnya, X dihadapkan oleh produk A dan B. Bila A dan B ialah kedua produk yang berbeda, maka individu selalu dapat menentukan secara tepat satu di antaranya. Dengan kata lain, untuk setiap dua jenis produk A dan B, konsumen akan lebih suka A daripada B, lebih suka B daripada A, lebih suka keduanya atau tidak suka dua-duanya. Preferensi ini mengabaikan faktor biaya dalam mendapatkannya. Dan yang kedua, transivitas. Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk, di mana jika seseorang individu mengatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk B, dan produk B lebih disukai daripada produk C, maka ia pasti akan mengatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk C. Hal ini menunjukkan bahwa setiap alternatif pilihan seorang individu akan selalu konsisten memutuskan preferensinya atas suatu produk dibandingkan dengan produk lain. Selanjutnya ada yang ketiga ialah kontinuitas. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai daripada produk B. Jadi, ada suatu kekonsistenan seseorang konsumen dalam memilih suatu produk yang akan dikonsumsinya. Dan yang keempat atau yang terakhir, lebih banyak lebih baik. Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Sehingga konsumen cenderung akan selalu menambah konsumsinya demi kepuasan yang akan didapatkan. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya. Apa sih kurva indiferensi itu? Kurva indiferensi dalam mikroekonomi adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara dua bandel barang, di mana
konsumen mendapatkan kepuasan yang sama pada tiap-tiap titik kombinasi kuantitas kedua bundle tersebut. Lalu, apakah kurva indiferensi tidak saling berpotongan? Garis kurva indiferen juga tidak mungkin saling berpotongan, karena setiap kurva indiferen bersifat konsisten dalam menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda atau tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama dari kurva yang berbeda. Contohnya gambar di bawah ini. Ini menunjukkan dua kurva indiferen yang berpotongan di titik A. Kita tahu dari definisi dari suatu kurva indiferensi bahwa konsumen memiliki tingkat utilitas yang sama untuk setiap bundle barang itu terletak pada kurva yang diberikan. Dalam hal ini, konsumen acuh tak acuh antara bundle A dan B, karena mereka keduanya terletak pada kurva indiferensi UI. Demikian pula konsumen acuh tak acuh antara bundle A dan C, karena keduanya terletak pada kurva indiferen U2. Oleh transitivitas preferensi konsumen ini harus juga bersikap acuh tak acuh antara C dan B. Namun, kita melihat dari grafik bahwa C terletak di atas B, jadi C harus lebih disukai daripada B. Karena C mengandung lebih banyak good Y dan jumlah good X yang sama dengan B, dan lebih disukai lebih sedikit. Tapi ini melanggar transitivitas. Jadi kurva indiferen tidak boleh berpotongan. Selanjutnya, jelaskan mengapa tingkat substitusi marginal dua barang harus sama dengan rasio barang tersebut, agar kepuasan konsumen mencapai kepuasan maksimal. Ya, ini dikarenakan pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh di konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu, seperti rupiah, jumlah, unit, atau buah, dan lain-lain. Semakin besar jumlah barang yang akan didapat dikonsumsi, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Dan selanjutnya, istilah dari centris paribus. Centris paribus merupakan kondisi sebuah asumsi klasik saat faktor-faktor lain selain faktor yang diperhatikan dianggap tak berubah. Artinya, asumsi guna menyederhanakan berbagai formulasi dan deskripsi dari beragam anggapan ekonomi, alias faktor-faktor lain dianggap konstan. Contoh sederhana dari hal ini misalnya, bila harga suatu barang meningkat, ceteris paribus akan terjadi permintaan barang yang berkurang. Pertanyaan selanjutnya ada, apakah perbedaan fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang? Dalam jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Sedangkan produksi jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Selanjutnya, mengapa produk marginal dapat meningkat dan kemudian menurun dalam jangka pendek? Jadi, produk marginal tenaga kerja dapat naik turun dalam jangka pendek karena pasar tenaga kerja sangat bergantung pada luas dan sempitnya kegiatan produksi. Jika jumlah produksi sedikit, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga sedikit. Dan sebaliknya, jika produksi banyak, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin banyak. Dan yang selanjutnya ada, apa yang dimaksud dengan kurva isokuan? Apa yang dimaksud dengan kurva isokuan dan dapatkah disebut kurva isokuan memiliki kemiringan ke atas? Kurva isokuan ialah sebuah kurva yang menunjukkan sebuah kombinasi produksi yang mungkin secara fisik dapat menghasilkan sebuah produk tertentu. Lalu, dapatkah kurva isokuan memiliki kemiringan ke atas? Jawabannya tidak, karena kurva isokuan berbentuk cembung. Kurva isokuan tidak boleh menyentuh sumbu X atau Y pada grafik. Di sini kita akan latihan soal terkait asumsikan kurva permintaan dan penawaran untuk pakaian adalah sebagai berikut. Permintaan QD sama dengan 1.600
dikurang 125P. Penawaran QS sama dengan 440 ditambah 165P. Jadi rumusnya QD sama dengan QS 1600 kurang 125P sama dengan 440 ditambah 165P. 125P dikurang 165P sama dengan 440 dikurang 1600. Hasilnya min 290P sama dengan min 1160. 290P dibagi 1160 sama dengan 4. Jadi P-nya adalah 4. Lalu kita mencari jumlah keseimbangannya dengan rumus QD sama dengan 1600 dikurang 125P dikali 4 nilai dari P. QD sama dengan 1600 dikurang 500, QD-nya 1100. Jadi nilai harga keseimbangan pasarnya Rp4 per produk dan jumlah keseimbangan pasarnya 1100 unit. Jika dari materi yang saya berikan masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.